Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada pagi hari ini dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Kita sedang mempelajari agama kita yang kita cintai, yang kita yakini, berusaha untuk kita pahami dan kita amalkan, dan kita berharap dan kita berharap mudah-mudahan apa yang telah kita pahami dan kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita amalkan dan kita dapat pertahankan sampai akhir hidup kita. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya minta kepada host ya, untuk menghilangkan gambar yang ada di layar ini. Ada status gambar wanita yang terbuka auratnya. Oh, oke, Ustaz. Baik, Ya. Baik, kita akan mulai kajian kita dengan tema yang berjudul Hijrah sampai datang kematian. Ya, berhijrah sampai datangnya kematian. Di hari ini, alhamdulillah kita memasuki tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa berada di dunia ini. Masih bisa kita berbekal ya sebelum datangnya kematian yang pasti menimpa kepada siapapun manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan selama di dunia kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi selama puluhan tahun kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk ibadah. Pagi, siang, sore, malam. Ibadah terus. Yang wajib maupun yang sunnah. Apapun aktivitas kita. Ya, apakah hablum minallah, apakah hablum minannas. Yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah atau komunikasi atau hubungan kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Semuanya bernilai ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas karena Allah semata dan tidak menyelisihi syariat. Dan ternyata dalam hidup kita ini, kita beribadah dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-larangannya, dan kita diperintah untuk beribadah dengan ibadah yang benar. Dan kita meninggalkan segala macam bentuk kerusakan, kesesatan, ya, kemaksiatan, dosa, dan lain-lain. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berhijrah. Berhijrah ini bukan sekedar tanggal 1 Muharram saja. Setiap tahun kita berganti tahun, berganti tahun, berganti tahun. Ya, sejak di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, adanya perhitungan tahun Hijriah. Ya, sejak ada di zaman sahabat Umar bin Khattab, beliau menetapkan beserta para sahabat yang lain untuk adanya hitungan secara per tahun, dan ini sampai hari ini sudah sampai 1443 Hijriah. Punya dari masa malasnya. Nanti turun lagi. Yang dimulainya hijrah itu dari Makkah ke Madinah ketika Nabi dan para sahabatnya melakukan hijrah perpindahan kota ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang berhijrah sampai datang kematian. Ternyata hijrah itu tidak terpaut dengan waktu dan keadaan yang kita alami saja. Ya, mungkin sehari, mungkin 2 hari, seminggu, setahun, atau seterusnya. Tetapi ternyata subhanallah, hijrah yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita sepanjang hidup kita.
Kita berhijrah. Hari ini tanggal 1 Muharram, iya. Tetapi tidak adanya satu Muharram pun tetap kita berhijrah. Kita tidak sedang berada di bulan Muharram pun tetap kita diwajibkan. Dan hukumnya wajib, bukan sunnah. Kita berhijrah. Ya, berhijrah kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dari apa-apa yang mungkin barangkali sebelumnya kita tidak mengetahui, menjadi orang yang mengetahui. Awalnya kita tidak berilmu, akhirnya menjadi orang yang berilmu. Dan tentunya lebih dahulu adalah sebelumnya tidak beriman, menjadi orang yang beriman. Sebelumnya mungkin tidak mengamalkan, sekarang kita mengamalkan, dan seterusnya. Jadi tadi sudah diumumkan bahwa berhijrah berasal dari kata-kata hajara, ya, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, ya. Dan ini semua kita lakukan sepanjang hidup kita sampai mati. Jadi tolong diperhatikan, ya, bahwa berhijrah ini perintah yang wajib kita lakukan bukan hanya per tahun. Apalagi kita peringati, ya, perpindahan tahun tersebut yang sebetulnya tidak ada disyariatkan dalam Islam. Yang diperintahkan adalah kita berhijrah, meninggalkan sesuatu yang tidak disyariatkan menuju kepada sesuatu yang disyariatkan. Berhijrah dari syirik kepada tauhid, berhijrah dari bid'ah kepada sunnah, berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dan seterusnya sampai mati. Ini bukan perintah yang sebentar, ya. Salat 5 waktu, 5 kali sehari. Puasa Ramadan, ya, 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Kita mengeluarkan zakat sekali dalam setahun. Berhaji yang wajib sekali seumur hidup. Tapi berhijrah diperintahkan kepada kita setiap saat. Kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang salah menuju kepada sesuatu yang benar. Benar menurut apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita. Nah, coba kita lihat bagaimana definisi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad, hadis dari Fudalah bin Ubaid, Nabi SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara al-khataya wadh-dhunub." Nabi memberikan definisi tentang hijrah. Orang yang berhijrah adalah, ya, orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Itu orang yang berhijrah. Kata Nabi SAW, al-muhajir, ya, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Jadi seandainya kita tidak meninggalkan berbagai bentuk kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, tapi tetap kita lakukan, berarti hakikatnya kita belum berhijrah secara maksimal. Belum dikatakan berhijrah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Berhijrah sepanjang hidup, sepanjang waktu, kapan saja dan di mana saja, sampai mati. Karena dunia tempat kita beramal. Adapun akhirat tempat kita untuk menerima balasan. Ya, balasan kebaikan atau balasan keburukan. Na'udzubillah. Jadi yang pertama ini mesti kita pahami, orang yang berhijrah, dan kita saat ini sekali lagi saya ulang kembali, kita sedang berada di tanggal 1 Muharram, dan kita harus pahami makna hijrah yang benar. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, ya, kesalahan dan dosa. Dosa apa saja, kesalahan apa saja, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Baik kesalahan yang mungkin kita sengaja, ya, mungkin kesalahan itu dirutinitaskan secara kontinu terus-menerus, atau mungkin sekali waktu saja. Intinya adalah, kata Nabi, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, di hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Amr. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi pun memberikan definisi hijrah yang lain, yaitu wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah, kata Nabi di hadis yang lain, adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Orang yang meninggalkan, ya, al-muhajir, orang yang berhijrah. Siapa itu? Man hajara, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Apapun yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, apakah bentuknya dosa besar, apa dosa kecil,
apakah itu syirik atau bid'ah, kemaksiatan, kemungkaran, apa saja ya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tentunya disebutkan juga oleh Nabi SAW, maka semuanya yang dilarang itu, yang diharamkan itu, ya ini semuanya akan berakibat ya Allah murka, Allah marah, Allah berikan siksaan dan lain-lain. Maka itu semuanya wajib ditinggalkan. Ya, saya ulang kembali. Hadis pertama tadi Rasul mengatakan orang yang berhijrah meninggalkan kesalahan dan dosa. Yang kedua, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi inilah yang diinginkan kepada kita. Selama hidup, nggak boleh kita ini barangkali berhijrah hanya sehari, berhijrah hanya sebulan, setahun, dan seterusnya. Kita saksikan kaum muslimin yang barangkali mereka berhijrah, tetapi hijrahnya tidak istiqomah. Berhijrah tapi tidak istiqomah. Mungkin mereka ingin menjadi orang yang lebih baik. Ingin menjadi orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Ingin kembali menjadi orang yang benar secara syariat. Tapi terkadang tidak mudah. Tidak mudah untuk berhijrah, dan setelah berhijrah pun tidak mudah untuk istiqomah. Pasti ada sebabnya. Ada yang bertahan 1 bulan, setelah itu dia kembali berbuat maksiat. Ada yang bertahan 1 tahun, setelah itu kembali dia berbuat sesuatu yang salah dalam agama ini. Subhanallah. Ada yang sudah berhijrah kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj salaf. Dia tinggalkan berbagai macam ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dia tinggalkan berbagai macam dosa-dosa yang harus ditinggalkan dan seterusnya. Tapi bertahan cuma 3 bulan, bertahan cuma 6 bulan, dan seterusnya. Subhanallah, hidayah sudah dia dapatkan. Hidayah sudah dia dapatkan, taufik sudah dia dapatkan, dia mengerti, dia paham bagaimana cara beragama dengan benar. Tetapi kemudian waktu berjalan, kondisi pun berubah. Yang awalnya dia benar di Quran dan Sunnah, kemudian dia menyimpang dan sesat. Yang awalnya dia memiliki akhlak yang mulia, subhanallah, menjadi akhlak yang penuh dengan akhlak yang tercela. Nauzubillah min dzalik. Ini masalah kita semua ini. Masalah saya dan Anda, jamaah sekalian yang berbahagia. Masalah kita. Saya mengatakan masalah kita dan kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena sampai hari ini kita belum berhijrah dengan sebenar-benarnya. Kita akui, ya, kita akui bahwa diri kita belum berhijrah dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Masih banyak kekurangan hijrah kita, masih banyak kelemahan hijrah kita, masih banyak hal yang belum kita pahami atau sudah dipahami tapi belum kita amalkan. Bukan hanya berhijrah itu dengan jenggotnya yang panjang, hanya itu saja, tidak. Bukan hanya berhijrah itu dengan pakaian mungkin tidak isbal bagi laki-laki, tidak, bukan itu saja. Bukan hanya hijrah itu dikaitkan dengan wanita yang berjilbab menutupi auratnya, yang dulu terbuka, sekarang tertutup. Bukan itu saja, tapi semuanya. Perkara apapun yang diwajibkan, kita kerjakan. Perkara apapun yang dilarang, kita tinggalkan. Itulah hijrah. Dan ternyata, ya, kita bisa evaluasi kepada diri kita sendiri. Masih banyak hal yang belum kita lakukan. Padahal itu wajib. Apalagi kita bicara perkara yang sunnah. Yang wajib saja masih ditinggalkan. Apalagi yang sunnah. Kondisi pandemi seperti ini. Yang sudah berhijrah menjadi futur kembali. Yang sudah berhijrah, Pak Ustadz, suami saya sudah ngaji dulunya. Sekarang suami saya sudah beda setelah terjadinya pandemi. Ada lagi Pak Ustadz, istri saya sudah ngaji sebelumnya. Ya, sudah Masya Allah pengetahuannya, amaliyahnya. Tapi begitu terjadi pandemi, maka futur imannya balik lagi back to basic. Tidak lagi melakukan ini dan itu, berubah lagi. Berarti berhijrahnya sebelum terjadinya pandemi, ya adalah perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik. Ya. Tapi begitu ada pandemi 1,5 tahun ini, ada pandemi, ada wabah virus corona, yang awalnya sudah berhijrah, akhirnya mulai terkikis. Mulailah keropos, mulailah dia berubah lagi menjadi kondisi ya sebelumnya, bahkan lebih dahsyat lagi, naudzubillah min dzalik. Lebih dahsyat lagi sebelum dia berhijrah. Bisa jadi.
Ada orang yang seperti itu. Kita tidak suudzon, tapi memang kita lihat di masyarakat begitu banyak. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh menjadi orang yang mundur ke belakang. Meskipun hijrah kita belum maksimal, ya, kadang berubah, kadang balik lagi semula. Kadang kita lebih baik, kadang balik lagi menjadi orang yang tidak baik, dan seterusnya. Berhijrah, jamaah sekalian, yang Allah inginkan kepada kita untuk tetap taat dan menjauhi semua maksiat, dan kita selalu berhijrah menuju kepada Allah, balik kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Berubah, berubah, berubah. Yang kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Dalam perubahan ketika sedang berhijrah, pasti ada ujian, pasti ada cobaan, pasti ada ya musibah-musibah yang menimpa kita. Disitulah Allah nanti akan melihat. Allah Maha mengetahui. Begitu satu persatu ya hambanya yang ternyata tidak berhasil dalam hijrahnya. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang Masya Allah yang luar biasa. Tetap dia istiqomah dan mampu mempertahankan hijrahnya, dan semakin baik dia meninggalkan semua dosa besar. Bahkan dosa kecil pun dia berusaha untuk diperkecil. Dia menjauhi perbuatan dosa apapun. Dan dia berusaha kembali kepada sunnah. Dia jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladannya. Dulu barangkali sebelum dia berhijrah, dia jadikan sosok seseorang, dia menjadi contoh tauladan dalam beragama. Tapi setelah berhijrah, maka Nabi SAW dan para sahabatnya, serta generasi berikutnya, itulah sosok yang dijadikan tauladan baginya, panutan, qudwah hasanah setelah dia berhijrah. Ya, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kita untuk berhijrah. Dan orang yang berhijrah ini akan mendapatkan ampunan dari Allah, yang betul-betul berhijrah karena Allah dan mengikuti sunnah, ya, akan mendapatkan ampunan. Allah akan angkat derajat mereka. Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka. Dan Allah akan mudahkan mereka dalam hidup dunia maupun sampai ke akhirat. Allah tidak meminta kita, jamaah sekalian, untuk berhijrah sebagaimana hijrahnya para nabi dan rasul, tidak. Ya, artinya perbuatan-perbuatan mereka para nabi dan rasul dalam proses hijrahnya yang luar biasa. Karena kita bukan nabi dan rasul, maka kita tidak bisa sebagaimana mereka. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita berhijrah dengan maksimal sesuai kemampuan kita. Kita juga berdoa kepada Allah, kita berusaha menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang beriman, memiliki akidah yang benar, kita beribadah, kita memiliki akhlak yang mulia dan lain-lain. Yang Allah inginkan usaha kita, bekerjalah, beramallah, bekerjalah, beramallah, dan seterusnya. Maka Allah akan melihat sejauh mana usaha yang telah kita lakukan. Nah, coba jemaah sekalian, kita lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-100. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-100. Allah berfirman, ya, wa may yuhajir fi sabilillah fil ardi muraghaman katsiran wa Berapa detik aja udah paham. Iya, perhatian kepada jamaah yang mendengarkan kajiannya, tolong didengarkan, dan suara mic-nya tolong di-off-kan ya, supaya kita sama-sama bisa mendengarkan dan mendapatkan manfaat. Ya, kembali Allah berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-100, barang siapa berhijrah di jalan Allah. Berhijrah bukan hanya dari Mekah ke Madinah, itu di zaman Nabi SAW. Tapi Allah mengatakan barang siapa berhijrah di jalan Allah, berarti sesuai syariat, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dia berhijrah di jalan Allah karena Allah semata dia berhijrah. Niscaya kata Allah, mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dia dapatkan di tempat di mana dia tinggal, atau mungkin tempat yang lain. Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini janji Allah. Sudahkah kita melakukannya? Masih ada orang yang khawatir, masih ada orang yang takut untuk melaksanakan syariat Islam. Masih ada orang yang belum mau, masih mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti agamanya. Padahal dia mengaku sebagai seorang muslim.
masih dia bekerja di tempat-tempat. Nah, ya, masuk ke tempat ini. Masih bekerja di tempat-tempat yang jelas-jelas di situ praktek riba, ya, banyak maksiat, penipuan, berbohong, manipulasi data dan lain-lain. Ini tempat-tempat yang sangat berbahaya dan dia mendapatkan nafkah dari tempat tersebut. Nafkah yang haram. Dan Allah perintahkan untuk berhijrah. Berhijrah sampai mati. Kalaupun dia sudah keluar dari tempat tersebut, dia harus pindah lagi. Artinya tetap selalu berusaha untuk mencari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Karena dunia ini tempat kita untuk beramal. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan kita saksikan kaum muslimin saat ini. Kita bicara kaum muslimin saja, di mana mereka sudah mengalami ya puluhan kali proses perpindahan tahun. Coba kita saja ya sesama jamaah, kita sudah berkali-kali mendapatkan proses perpindahan tahun. Tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah, satu Muharram, satu Muharram, satu Muharram. Tapi ternyata tidak semua kaum muslimin yang berubah. Yang ada cuma peringatan tahun baru. Peringatan tahun baru diperingati dengan meriahnya, dengan acara ini, acara itu. Padahal ini peringatan yang dirayakan yang sebetulnya tidak disyariatkan. Yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah kita berhijrah, berpindah, berubah. Sifat kita, karakter kita, tabiat kita, perangai kita. Ya, amaliyah kita, akidah kita, semuanya menjadi lebih baik. Padahal pergantian tahun sudah ada setiap tahun. Apa manfaatnya? Perubahan pergantian tahun. Tapi ternyata kita tidak berubah. Subhanallah. Allah menjanjikan. Bukankah kita mengakui Allah itu selalu menepati janji? Bukankah kita meyakini Allah itu tidak pernah ingkar janji? Allah menjanjikan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kenapa? Ya. Tanyakan kepada kaum muslimin yang masih bekerja, mencari nafkah di tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Jelas, ini haram, menyogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini. Satu hal yang dianggap biasa, berarti belum berhijrah secara benar, secara maksimal. Mungkin dia sudah sholat, sholatnya pun belum juga maksimal, berarti belum berhijrah dari sisi sholat. Ya, jadi banyak yang perlu kita berhijrah ini. Berhijrah dari sisi sholatnya, yang awalnya tidak khusyuk, menjadi khusyuk. Ya, berhijrah dari sesuatu yang ada di luar sholat, zikir-zikir kita, doa-doa kita mengikuti bagaimana zikir Rasul dan para sahabat. Ya, kita beramaliyah dengan amaliyah yang jelas ada dalilnya, ada keterangannya, ada ya informasinya dari Allah dan Rasul. Jadi kita beragama ini bukan sembarangan, nggak boleh. Tidak boleh asal-asalan. Comot sana, comot sini, share sana, share sini, ambil sana, ambil sini. Loh, kita belum berhijrah kalau begitu. Orang yang berhijrah itu dia akan lebih berhati-hati. Dia akan lebih berhati-hati, dia akan melihat mana yang ada dalilnya, mana yang tidak ada dalilnya. Dulu mungkin beramal dengan amal yang apalah yang dilihat di masyarakat, itulah Islam. Tapi setelah dia berhijrah, dia tidak mau sembarangan. Perintah ini ada nggak dalilnya? Perbuatan ini ada nggak keterangannya? Ya, dan ini semuanya dicari. Dia berhati-hati, khawatir jatuh kembali kepada perbuatan seperti dulu, di mana dulu tidak berilmu, bodoh. Saat ini harus menjadi orang yang lebih berilmu. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, dia berhijrah, ya, meskipun tantangannya berat. Mungkin suami tidak suka, mungkin istri tidak suka, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin teman dan lain-lain. Itu dalam proses hijrah pasti ada yang tidak suka. Dia tinggalkan perkara apapun yang menyelisih Quran dan Sunnah. Ada orang yang pasti tidak suka. Dan akan dicela, dicerca, dicaci maki, akan diberikan, ya, apakah mungkin dia tampilkan di sosial media? Siap-siap, netizen. Berkomentar, ribuan. Masya Allah. Memberikan komentar-komentar gara-gara dia berhijrah. Orang tidak suka, tidak senang dengan hijrah yang dia lakukan. Padahal hijrah yang dia lakukan adalah hijrah yang sesuai syariat. Jelas dalilnya, ijma' semua sepakat para ulama. Tapi memang hijrah kita ya harus karena Allah, sehingga inilah menjadi modal untuk kita bisa istiqomah.
Harus karena Allah ikhlas dan berilmu sehingga tumbuh keyakinan dan tidak punya rasa takut kepada manusia. Baru bisa istiqomah. Tapi kalau berhijrahnya tidak ikhlas, ya, kemudian dia juga tidak berilmu, ya, sudah berpindah tapi tetap bodoh saja. Tidak berilmu, tidak mau menimba ilmu. Dan kalaupun sudah menimba ilmu, dia tidak punya rasa keberanian untuk mengamalkan ilmunya. Takut, akibatnya hijrahnya akan mudah, ya, mudah untuk futur dalam hijrahnya itu, dan akhirnya kembali lagi back to basic seperti semula. Sekali lagi, ikhlaskan niat kita, kemudian tetap kita menimba ilmu, cari ilmu sebanyak mungkin, jangan menjadi bodoh selamanya, nggak boleh. Kita berhijrah dari kebodohan menjadi orang yang berilmu. Ya, berilmu sesuai Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita mengamalkan ilmu, jangan takut. Takut hanya kepada Allah. Karena orang yang mau berhijrah, pasti ada tantangan. Pasti ada ujian. Ya, maka sabar menghadapi hijrah yang kita lakukan. Nah, kita akan membahas beberapa amalan, ya, dengan waktu yang masih tersisa. Kita akan bahas beberapa amalan yang bisa kita berikan masukan kepada diri kita dan orang lain, apa yang mesti kita lakukan untuk orang-orang yang memang ingin berhijrah. Nasihat untuk orang yang berhijrah. Ya, yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah. Ya, dengan niat yang ikhlas, maka kita akan mampu untuk istiqomah. Hijrah kita karena Allah. Insya Allah, Allah akan kuatkan iman kita, Allah akan berikan keteguhan, Allah akan jadikan kita mampu untuk bisa kokoh dan tegar dalam hijrah kita. Ikhlas. Dengan ikhlas, barokah. Ya, pertama ini, bagi siapapun yang ingin berhijrah, atau yang sudah berhijrah, pertama modalnya apa? Ikhlaskan niat. Kalau tidak ikhlas, nggak mungkin bisa berhijrah. Kalau tidak ikhlas, nggak mungkin bisa bertahan di atas hijrah. Istiqomah sulit. Harus ikhlas. Yang kedua, nasihat untuk kita semua yang sedang berhijrah atau yang baru berhijrah. Ya, sibukkan untuk mempelajari ilmu syar'i. Sibukkan diri kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Yang meliputi masalah tauhid dan keimanan, serta manhaj beragama. Ini yang kedua. Bagi orang yang berhijrah, ya, dia ingin betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya, yang masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Langkah kedua, sibukkan diri mempelajari ilmu. Kalau betul-betul ingin berhijrah, dan hijrah ini dilakukan sampai mati, maka nggak boleh kita malas. Nggak boleh kita nggak belajar. Nanti kalau kita nggak belajar, kita nggak menimba ilmu, kita nggak mendengarkan kajian, nanti proses hijrah kita terbengkalai. Proses hijrah kita mudah sekali, ya, terwarnai lagi dengan yang lain. Ikut lagi ajakan teman, ikut lagi, ya, perbuatan seperti perbuatan di masa dulu dan seterusnya. Maka kokohkan ini dengan keikhlasan. Yang kedua, sibuk mempelajari ilmu. Karena ilmu ini menjadi bekal, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, sehingga kita bisa selalu dalam kondisi insya Allah menuju kepada proses yang lebih baik. Jadi sibuk mempelajari ilmu syar'i, terutama ya yang berhubungan dengan masalah akidah. Ini hati-hati. Ya, karena akidah itu adalah yang pertama kali mesti kita bereskan. Jangan sampai kita menyalahi makna dari kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai melakukan dosa-dosa syirik. Kita juga mempelajari masalah manhaj. Manhaj ini metode dalam beragama. Kita mengikuti siapa contohnya? Ya, karena ada orang-orang yang mereka belum berhijrah. Meskipun sudah puluhan kali memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru 1 Muharram, tapi tetap saja tidak berubah, tidak berhijrah. Karena metode manhaj dalam beragamanya tidak mau mengembalikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama, sehingga mereka dikatakan belum berhijrah dengan benar. Ya, jadi akidah dibenarkan, diperbaiki, kemudian manhaj, ya, kita kembalikan kepada Rasul dan para sahabat untuk memahami dan mengamalkan Islam. Kemudian juga kita dalam sisi akidah, manhaj dan ibadah. Ya,
Kemudian kita lihat juga ilmu ini menjadi tahapan-tahapan yang kuat sekali bagi penuntut ilmu, laksana sebuah bangunan pondasi yang kuat sekali. Kalau ilmu semakin kuat, maka hijrahnya pun akan semakin kokoh. Ilmu semakin kuat, maka hijrahnya akan mudah untuk istiqomah. Ini penting untuk diketahui. Maka langkah pertama sekali lagi, ikhlaskan niat, semakin berkah ikhlasnya, semakin berkualitas tingkat keikhlasannya dalam hijrah, semakin kokoh dia untuk istiqomah sampai datangnya kematian. Yang kedua, semakin sibuk dia mempelajari ilmu. Gimana belajar, dan dia punya target. Subhanallah, punya target. Seorang muslim itu bukan main-main. Dia orang yang punya target. Hari ini seperti apa? Minggu depan seperti apa? Bulan depan seperti apa? Tahun depan seperti apa? Sibuk dengan ilmu agama. Ilmu dunia itu beda ya. Kalau ilmu agama ini kan kewajiban kita masing-masing. Nggak bisa kita mengelak. Saya dan Anda sama-sama. Nggak bisa kita nanti saja. Sedangkan kematian selalu membuntuti kita. Selalu. Ya, setiap orang ini ada datang nanti waktunya untuk dicabut nyawanya. Bagaimana kita tidak berusaha untuk mempersiapkan bekal? Maka sibuk untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, nasihat bagi orang yang baru berhijrah atau yang sudah lama berhijrah, ya, hendaknya yang ketiga berguru, ya, kepada orang yang dikenal baik manhajnya dan akidahnya. Hendaknya kita berguru, memiliki guru, dan guru bisa lebih dari satu tentunya. Lebih banyak guru lebih baik. Banyak wawasan, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tetapi hendaknya bagi orang yang berhijrah, hendaknya berguru kepada orang yang dikenal bahwa dia benar manhajnya, benar akidahnya, ibadahnya mengikuti dalil, ya jelas ada mengikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dengan pemahaman salafus saleh. Bukan beribadah dengan ibadah sembarangan. Ini bagi siapapun yang berhijrah, perhatikan. Nggak boleh lagi beribadah dengan ibadah yang berdasarkan tradisi, kebiasaan, berdasarkan perasaan, berdasarkan akal, berdasarkan keinginan masyarakat. Bukan. Agama Islam, agama wahyu. Agama yang berasal dari Allah. Dan Allah inginkan hambanya beribadah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Dan Rasulnya mempraktekkan, mencontohkan. Inilah yang Allah ajarkan kepada aku. Dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Ya, maka tinggalkan ya orang-orang yang masih mempelajari atau mengajarkan hal-hal yang keliru dalam agama. Jadi langkah ketiga berguru. Ya, hendaknya kita hati-hati dalam berguru, tidak boleh mengambil sembarang orang karena kita sudah ingin berhijrah dan ingin istiqomah, tetap tegar kokoh dalam hijrah kita sampai mati. Kalau salah memilih guru, salah memilih ustadz, salah memilih narasumber, akhirnya hijrah kita ya bisa dikhawatirkan ya bisa menjadi hijrah yang tidak maksimal atau hijrah yang salah lagi. Belum termasuk hijrah. Karena ternyata ikhlas sudah, semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu sudah, ternyata memilih gurunya salah. Nah, ini perhatikan, karena ini kita berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang salah menuju yang benar. Jadi yang benar itu apa? Yang benar itu adalah siapapun yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah, ya, Quran dan hadis, siapapun dia yang kita jadikan referensi, narasumber kita, ustadz kita, guru kita, kembali kepada Quran dan hadis yang sahih, yang mana dia pahami sebagaimana yang telah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Itu yang kita ikuti. Ya, itu namanya proses hijrah. Tidak boleh lagi dalam kebid'ahan. Bid'ah itu adalah suatu proses yang menyelisihi sunnah, suatu amaliyah, suatu akidah yang menyelisihi syariat, maka tidak boleh. Sesuatu yang bertentangan dengan agama ini. Ini langkah ketiga ya. Langkah keempat, bagi orang yang baru berhijrah dan bagi orang yang sudah lama berhijrah, ya, karena yang lama pun juga belum tentu baik. Yang lama juga ya jatuh bangun juga sama. Yang lama sudah berhijrah, sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sama saja. Jatuh bangun. Proses hijrahnya belum maksimal. Maka ini nasihat buat kita semua. Ya, ikhlaskan niat, sekali lagi saya ulangi,
Kedua, tetap semangat untuk ilmu. Yang ketiga, cari guru-guru yang benar dalam pemahaman agamanya. Yang keempat, selektif dalam bergaul bagi orang yang sudah berhijrah. Ini modal kita nih sampai mati ya. Berhijrah sampai datang kematian. Yang keempat, selektif dalam bergaul. Nggak boleh sembarangan lagi bergaul, karena kita sudah berhijrah ini dan sudah memulai hijrah. Ya, selektif dalam bergaul, karena tidak sedikit orang yang sudah berhijrah, ya, kemudian karena lantaran salah bergaul, akhirnya dia pun tidak mendapatkan kebenaran. Atau balik lagi back to basic, tidak lagi mendapatkan proses hijrah yang benar. Hati-hati. Kalau kita sedang berhijrah, masih baru apalagi. Yang sudah lama saja hati-hati, selektif, nggak boleh sembarangan memilih teman, memilih kawan yang kita jadikan teman dekat. Apalagi orang yang baru berhijrah. Aku ngeprank, oh sedang aku ngeprank. Dia berusaha untuk selektif dalam bergaul, dia tinggalkan teman-teman, kawan-kawan yang bisa mempengaruhi proses hijrahnya. Bukan memutuskan tali silaturahim atau tali silaturahmi di antara mereka, tapi sementara karena dia mungkin baru berhijrah, ya, baru berubah, baru bertaubat, ya, baru berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Sementara tinggalkan teman-teman lama yang masih berlumpur dosa dan maksiat. Tinggalkan mereka. Karena kita masih baru, takutnya kita tidak kuat nanti, terwarnai lagi. Ya. Dan dalam perjalanannya nanti tetap kita harus selektif dalam bergaul. Kita inginkan iman lebih baik. Kita inginkan ilmu lebih baik. Kita inginkan amal lebih baik. Tentunya kita butuh teman yang bisa menasihati kita, mengingatkan kita, ya, bisa mempengaruhi kita agar kita bisa menjadi lebih kokoh di atas hijrah kita. Ya, ini yang kita lihat di masyarakat sebetulnya. Ya, subhanallah, dia sudah ikhlas mungkin, dia sudah menuntut ilmu, Masya Allah, bahkan diumumkan di sosial media. Dia sudah berpindah ke manhaj salaf, Masya Allah. Dia sudah pindah kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, Masya Allah. Ya, kemudian dia sudah memilih guru-guru yang jelas-jelas mengajarkan sesuatu yang benar sesuai Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh. Masya Allah. Ternyata nomor 4, dia tidak selektif dalam bergaul. Akhirnya balik lagi. Ya, subhanallah ya. Ini memang harus kita sama-sama mengetahui ya bagaimana kiatnya, bagaimana metodenya ya supaya hijrah kita sampai datang kematian tetap kita bisa lakukan. Lalu kemudian jamaah sekalian yang kelima. Yang kelima, nasihat bagi kita yang baru berhijrah maupun yang sudah lama berhijrah. Yang kelima adalah berusahalah untuk memperbaiki penampilan sesuai petunjuk syariat sebagai wujud ketaatan, perbaikan dan memelihara syiar Islam. Meskipun kita masih banyak kekurangan sana sini, tapi ada upaya yang maksimal untuk memperbaiki penampilan. Ya, penampilan itu penting. Karena ini merupakan identitas keislaman kita. Kita mengatakan isyhadu bi anna muslim. Ini orang yang berhijrah ya. Penting ini untuk memahaminya, perbaiki penampilan. Rasul nyuruh apa? Rasul menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan menipiskan kumis supaya kita berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Kita lakukan, kenapa tidak? Rasul memerintahkan kepada wanita untuk menutupi auratnya. Kita lakukan, kenapa tidak? Perbaiki penampilan. Penampilan secara zahir. Kalau masalah batin, ya kita juga perbaiki tentunya. Tapi orang tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui masalah batin kita. Kita perbaiki hati kita semakin bersih, ya, semakin qalbun salim, semakin sehat, semakin selamat, semakin suci, ya. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada hasad, tidak ada buruk sangka. Berhijrah hati kita, berhijrah juga zahir kita. Berhijrah hati kita, berhijrah juga lahiriah kita. Itu kelihatan sekali tanda-tanda orang yang sudah berhijrah. Dari sisi penampilannya, dari sisi lahiriahnya, zahirnya itu berubah. Ya, dari sisi mungkin pakaian, mungkin penampilan ada dulunya tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Ya, jangan malu-malu. Karena jenggot merupakan perkara yang disyariatkan.
Dan semua nabi dan rasul berjenggot. Para sahabat juga berjenggot. Dan tipiskan kumisnya sebagai salah satu cara kita untuk menunjukkan. Ini juga bisa sebagai salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa saya sudah berhijrah, saya ingin lebih dekat lagi kepada agama yang selama ini saya jauh. Saya ingin tampilkan dengan tampilan yang lebih islami. Dan saya berbangga dan saya bersyukur dengan apa yang telah saya pelajari. Dan saya berbangga dengan amalan ini. Amalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita terlihat dia semakin malu, ya, rasa malunya lebih tinggi bagi orang yang sudah berhijrah. Bagi orang yang belum berhijrah, semakin sedikit malunya. Kenapa? Karena al-haya minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Malu bagian dari keimanan. Orang yang imannya semakin baik, maka tingkat rasa malunya semakin tinggi. Orang yang belum berhijrah, malunya sedikit. Terbuka orang di sana sini, ngomong sembarangan, ya, menulis komentar di sosial media juga, naudzubillah, sangat menakutkan. Mengatakan kalimat dajjal, mengatakan kalimat iblis, mengatakan kalimat setan, sangat mudahnya. Saya membaca itu sambil mengelus dada, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika mereka netizen ini luar biasa, ya, komentar-komentar sosial media. Sesama kaum muslimin, mereka sebut setan, disebutnya iblis, disebutnya dajjal, disebutnya begini. Waduh, luar biasa. Apa salah saudara kita ini? Salah kecil tapi komentarnya sampai luar biasa. Dan kalaupun salah besar, kandai kata, toh dia masih ada peluang untuk bisa berubah. Jadi dia bisa bertobat, bisa jadi Allah sudah maafkan kesalahan mereka. Tapi Anda masih menulis dan menuduh mereka dajjal, iblis, ya Allah, iblis cuma satu. Iblis tidak ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iblis cuma satu. Tapi kenapa Anda tuduh saudara kita dengan kalimat-kalimat yang sangat berbahaya? Nanti Allah khawatirnya murka kepada Anda dan Allah pun akan memberikan balasan. Jadi berusahalah memperbaiki penampilannya. Jangan malu. Nih ibu-ibu barangkali ya, dan ikhwan dan akhwat lah semuanya. Jangan malu, jangan takut ketika kita merubah penampilan kita. Pakai jilbab, silakan. Pakai cadar, silakan. Segera. Ya, kita tampilkan isyhadu bi anna muslim. Saksikanlah bahwa saya seorang muslim. Saya bersyukur menjadi muslim. Saya berbangga dengan Islam saya. Tampilkan, kita bangga dan jangan takut dengan celaan orang. Kalau Anda berubah secara penampilan, maka Anda pun akan diomongin sama orang. Wah, udah berubah nih. Sok suci nih, sok alim. Wah, kok penampilannya sekarang begini? Kayak ustadz aja. Kayak wali, kayak malaikat, kayak bidadari. Macam-macam. Jangan khawatir. Jangan takut celaan manusia. Biasa itu. Yang kita takut adalah celaan yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, nasihat yang baru berhijrah atau yang sudah lama berhijrah, ya. Buat kita semua ini, jauhi perdebatan dan komentar-komentar dalam perkara-perkara yang bukan kapasitasnya. Ini yang keenam. Bagi orang yang baru berhijrah, ya, yang sudah lama berhijrah, jauhi perdebatan, debat sana, debat sini. Kalau kita nggak punya kemampuan, tinggalkan. Karena kita ingin menjadi orang yang hatinya bersih. Dan kita ingin tetap menuntut ilmu. Karena kita bukan orang yang pantas untuk bisa menjawab. Bukan kapasitas kita. Jauhi perdebatan. Ini bisa menimbulkan dosa. Debat di sini maksudnya debat yang tercela. Artinya debat yang tercela. Dengan logika saja, dengan perasaan, jauhi. Ya, perbuatan seperti itu akan menjadikan hati menjadi keras. Hati menjadi keras ketika orang banyak berdebat dengan perdebatan, debat kusir, debat tercela yang tidak ada manfaatnya. Itu bisa mengeraskan hati, bisa mewariskan kemunafikan, dan bisa melalaikan diri dari perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, maka langkah ke-6 ini bagi yang baru berhijrah, barangkali kan mereka ini akan bertanya, kenapa kamu begini? Wah, ini dalilnya begini. Kita belum siap ilmu. Kita baru berhijrah. Kita ajak debat orang lain. Ini kejadian di masyarakat ini. Karena orang yang biasanya baru berhijrah atau sedang berhijrah, ya,
itu biasanya semangatnya, oh Masya Allah. Jadi mereka kadang-kadang mereka lah yang mengajak debat. Debat sana, debat sini, perdebatan. Subhanallah, kita belum mumpuni ilmunya, maka jangan lakukan itu, jauhi perdebatan. Ya. Intinya adalah perbanyak untuk ilmu, perbanyak meningkatkan iman, perbanyak untuk menjauhi dosa. Bukan waktunya saat ini untuk kita berdebat dengan mereka, karena kita pun juga belum termasuk orang yang berilmu. Ya, tapi kalau kita men-share ilmu itu boleh. Men-share ilmu, tulisan-tulisan dari orang lain, dari orang ustadz-ustadz lain, barangkali ya artikelnya bagus, tulisannya bagus, ya, maka kita share. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau kita terjun langsung, nggak boleh, jangan. Kita baru berhijrah. Atau kita sudah berhijrah lama mungkin, ya, sudah 5 tahun. Ya Allah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, yang 5 tahun pun belum ada jaminan bahwa dia mampu untuk berdebat. Dia mampu untuk tetap istiqomah di atas ilmu dan iman dan amal soleh. Belum tentu juga ternyata. Karena dia tidak mau berusaha melakukan apa yang kita bahas ini. Ya, dia mungkin ikhlas, setelah itu tidak lagi ikhlas. Yang kedua, mungkin dia menuntut ilmu, setelah itu dia nggak lagi menuntut ilmu. Dia berhenti. Ya. Yang ketiga, dia tidak lagi berguru, selektif dalam memilih guru. Ya udah, kena lagi dia. Subhat-subhat. Adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang keempat, dia pun tidak lagi selektif. Udah 5 tahun loh hijrahnya. Udah 10 tahun hijrahnya, tapi nggak selektif juga dalam pergaulan. Kena lagi. Ya Allah. Yang kelima, dia pun mungkin merasa takut dan malu untuk memperbaiki penampilan. Akhirnya apa? Balik lagi itu back to basic. Yang keenam, dia justru orang yang berdebatan, padahal orang yang tidak berilmu. Sudah, jangan sibukkan dengan perdebatan untuk berkomentar ini, komentar itu, ya. Hati-hati, mohon maaf. Bagi kita yang punya sosial media, terutama ini di zaman sekarang, ya, di Facebook, Instagram, di YouTube, dan lain-lain, jangan memberikan komentar. Diam saja lebih baik. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kalau kita tidak punya ilmu, diam. Serahkan kepada yang lain yang lebih berkompeten untuk bisa menjawab, ya. Dan kalau ada yang mengajak kita untuk berdebat, saya katakan bahwa mohon maaf, saya belum punya ilmunya. Anda datangi saja Ustadz Fulan, Anda datangi Ustadz Fulan, silakan berdebat, berdiskusi, bermusyawarah dengan mereka saja. Saya baru ngaji, saya baru taklim, saya baru berubah, saya baru berhijrah, saya baru bertaubat. Jangan sibukkan dengan masalah-masalah perdebatan, karena mohon maaf, ini kejadian sudah lama. Sudah puluhan tahun. Biasanya orang yang baru berubah, baru berhijrah, wah semangatnya luar biasa. Akhirnya apa? Kebablasan. Kebablasan. Ya, kebablasan dari sisi karena ilmu tidak punya, akhirnya memberikan statement-statement yang bisa mengandung dosa. Ya. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, modal kita bagi orang yang sudah berhijrah atau yang sudah lama berhijrah, ya, agar tetap tegar, adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Ya. Istiqomah, istiqomah, dan istiqomah. Yang bukan berarti orang yang istiqomah itu berarti dia tidak punya kesalahan, ya. Mohon maaf, ini perlu dipahami. Orang yang istiqomah bukan berarti tidak punya kesalahan. Istiqomah arti dia punya kesalahan. Dalam proses hijrahnya, pasti dia punya ya kesalahan-kesalahan. Padahal dia sudah macam-macam, selektif dengan gurunya, selektif dalam pergaulannya, dia begini-begini, tapi tetap saja pernah dia mengalami ya suatu hal yang sedikit, ya, meskipun sedikit tapi salah, ya. Kenapa? Karena dia manusia, bukan malaikat. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan, ya, agar kita bisa berhijrah di atas hijrah yang benar, yaitu menjauhi segala dosa dan maksiat, dan kita jauhi semua perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan kita berhijrah semakin taat, semakin taat, semakin taat, dan kita berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang Allah cintai dan Allah ridhoi, Allah ampuni, Allah berkahi. Masya Allah, ini semua luar biasa. Hijrah kita ini perlu ada kesabaran. Kalau nggak sabar, susah. Nggak sabar, susah. Karena iming-iming dunianya sangat besar sekali.
Untuk orang yang berhijrah itu harus dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada akhirat, dan banyak untuk mengingat kematian. Langkahnya itu ya. Mungkin yang ke-8. Yang ke-8 tambahkan sedikit lagi. Yang ke-8 ini bagi orang yang baru berhijrah, orang yang sudah lama mungkin berhijrah, maka hendaknya dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak mengingat akhirat supaya hatinya bersih. Ya, banyak ingat kepada akhirat, banyak ingat tentang kematian. Orang yang baru berhijrah ingat kematian, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat surga dan neraka. Orang yang sudah lama berhijrah juga sama seperti itu. Kita selalu ingat kepada akhirat. Kenapa? Orang yang lebih banyak condong kepada dunia, maka proses hijrahnya biasanya tidak maksimal. Ya, perhatikan ini. Saya sudah berusaha mati-matian Pak Ustadz, tapi kok kecenderungan susah ya untuk hijrah ya. Bertantangan di sana sini. Iya memang, tantangan pasti ada. Nggak mungkin Anda nggak memiliki tantangan ketika sudah berhijrah atau sedang berhijrah. Dan tantangan itu bukan orang yang baru saja. Yang sudah 20 tahun berhijrah, yang sudah 30 tahun berhijrah, tetap ada tantangan itu. Ujian itu ada. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, ya tujuan kita akhirat, maka ini semua ujian biasa saja, terasa ringan, terasa mudah, ringan, gampang. Ya sudahlah manusia ini, yang penting Allah, yang penting Allah. Sudahlah manusia, kita doakan saja mereka, karena mereka mungkin bisa jadi termasuk orang yang belum paham, mungkin mereka belum dapat hidayah, mungkin mereka masih cinta dunia yang berlebihan, ya. Jadi orientasi yang poin ke-8 ini adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak ingat kepada akhirat. Banyak mengingat akhirat sehingga menjadikan iman lebih kuat. Sehingga hijrahnya akan lebih maksimal. Tapi orang yang lebih banyak ingat kepada dunia, sibuk dengan dunia, dan takut dengan dunia, subhanallah. Takut dengan dunia, nanti apa kata orang? Nanti apa kata dunia? Nanti bagaimana saya? Nah ini udah selesai. Biasanya hijrahnya keropos. Balik lagi biasanya, na'udzubillah. Atau bisa jadi berkurang saja. Nilai kualitas hijrahnya. Masih takut. Karena dia banyak lupanya dengan akhirat yang merupakan kehidupan abadi dan kekal selama-lamanya. Dunia sebentar, Bapak Ibu. Singkat, sebentar, sementara. Pasti kita tinggalkan demi Allah. Dan kita kalau tahu seperti ini, bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, dan Allah itu segala-galanya. Allah itu segala-galanya. Dunia ini hanya sarana. Tujuan akhirat. Maka karena kita sering ingat akhirat, maka proses hijrah kita akan bisa sampai datang kematian. Jadi bukan sekedar 5 tahun saja, habis itu nggak lagi berhijrah. Ya, cuma 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, setelah itu balik lagi. Subhanallah. Kita ingin berhijrah ini terus sampai mati. Maka mudah-mudahan, ya, mohon maaf, 8 poin tadi bisa menjadi modal yang saya sebutkan. 8 poin kita berhijrah dengan baik dan benar, ya, sehingga menjadi lebih berkualitas, ya, dan kita akan bisa terus mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, ya, tambahan-tambahan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah hakikatnya akan merubah manusia sejauh mana manusia itu mau, ada niat, keinginan, dan tekad dan semangat untuk merubah dirinya sendiri. Allah akan berikan pertolongan. Yakinlah. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Berusaha maksimal, tekad yang kuat, semangat yang tinggi, niat yang ikhlas, barokah, nuntut ilmu, amalkan ilmu dan semuanya. Maka semua terasa ringan proses hijrah ini, dan semakin gampang dan semakin lezat, semakin nikmat. Kita ketika sedang berada, ya, dalam Islam ini, dan ketika kita mengamalkan Islam, terasa nikmat, dan Allah tambahkan manisnya iman dan lezatnya iman. Ketika kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam proses hijrah kita. Demikian, ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hijrah sampai datangnya kematian ini enggak mudah, tetapi Allah akan mudahkan ketika
seorang hamba itu memang dia bersungguh-sungguh, dia beriman, dia berilmu dan mengetahui metode-metodenya yang kita bahas tadi, mudah-mudahan sebagai modal yang besar sekali agar kita mampu berhijrah dengan sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk. Bagaimana cara memilih guru yang benar? Karena kita sebagai yang baru mau belajar tentu tidak tahu standar benar dan salahnya. Semua guru pun mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tafadhol Ustaz. Iya. Bagaimana caranya untuk mengetahui guru yang benar ya? Tadi memang disebutkan tadi nomor berapa? Nomor ke-3 ya. Proses hijrah ini Anda berguru kepada orang yang dikenal. Orang ini dikenal baik manhajnya dan akidahnya, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'ut tabi'in, generasi-generasi terbaik dalam Islam. Kita dahulukan mereka dulu dalam memahami dan mengamalkan Islam. Jadi cara memilih guru tadi, tentunya yang pertama kita melihat kepada kita orang awam ya, anggaplah kita orang awam, memang saat ini juga kita masih awam, kita lihat siapa Di meja ditutup tisu. Gimana sih ini orang? Iya. Yang pertama, cara untuk memilih guru yang benar itu adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa memilih. Ini cara pertama, doa dulu deh. Kita berdoa kepada Allah ya agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Doa dulu kita, karena kita mengerti bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak kan kekuatan yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, cara memilih guru ini bisa kita lakukan dengan kita lihat orang tersebut. Apakah dia memiliki dalil atau tidak? Dia punya dasar-dasar pengambilan hukumnya berdasarkan dalil keterangan dari Allah dan Rasul atau tidak? Ya. Apakah ketika dia mengatakan sesuatu itu berdasarkan adanya ayat Quran? Apakah ketika dia mengatakan sesuatu adanya hadis? Ya. Nah, ini penting untuk kita bisa mengetahui, jangan sampai dia mengatakan seenaknya saja, menurut perasaan saya, menurut logika saya, menurut perasaan, logika dan hawa nafsu, atau dia mengikuti selera masyarakat. Ini nggak boleh. Jadi yang kedua, lihat apakah ini berdasarkan dalil atau tidak, Quran dan hadis. Yang ketiga, dari Quran dan hadis itu sendiri pun kita lihat cara memahaminya. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu dikembalikan kepada siapa? Apakah ayat Quran ini memang seperti ini dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat? Apakah hadis ini seperti ini yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat? Nah, jadi ada standarnya. Standar kita untuk bisa mengetahui guru yang benar ya adalah kita lihat dalilnya ada atau tidak. Kalau memang dalilnya ada, oh susah Pak Ustadz, masing-masing pakai ayat, pakai hadis. Jadi gimana nih? Nah, langkah ketiga, kita lihat ayat dan hadisnya itu cara memahaminya, apakah dikembalikan bagaimana Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in? Apakah dikembalikan bagaimana Rasulullah memahaminya seperti ini? Kata tafsirnya, ayat ini Rasul mengatakan demikian. Di hadisnya seperti ini, para sahabat mengatakan demikian. Nah, kita sandarkan seperti itu. Jangan sampai dia memahami sesuatu meskipun ada ayat dan hadis, tapi berdasarkan hanya hawa nafsu atau logika dan perasaan semata. Ini nggak bisa. Jadi kita akan kelihatan nanti dari omongannya itu ketahuan sekali. Pakai ayat, pakai hadis, tapi ternyata hanya pakai logika. Dipahami ayat dengan logika, dipahami hadis dengan logika. Islam ini bukan sekedar logika, tapi juga kita Islam ini dipahami dengan bagaimana Rasulullah. Contoh kita beliau sudah selesai dan para sahabatnya. Apa yang
mereka lakukan, kita lakukan. Ya, apa yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan. Kalau ada guru yang mengajarkan, nah ini, mengajarkan sesuatu yang ternyata tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya, tapi ternyata dalilnya adalah dalil hadis yang palsu, hadis yang tidak ada asal usulnya, ya, atau hadis ini adalah hadis yang dhaif dan sangat lemah, tentunya tidak bisa kita jadikan standar untuk kita ambil ilmunya. Berarti manhajnya ya bermasalah, manhajnya. Cari guru yang manhajnya benar. Manhaj itu metode dalam memahami agama, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Yang keempat, kalaupun kita tidak mengerti, wah susah juga Ustaz. Saya doa sudah. Terus saya melihat siapa yang ada dalilnya dan ini ternyata semuanya pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil kan gampang ya. Ternyata pakai dalil semua. Saya ini masih awam, masih baru berhijrah. Terus langkah ketiga, saya pun belum punya ilmu untuk bisa mengetahui bahwa dalil itu memang benar dipahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Memang ayatnya ada, hadisnya ada, dan dia berikan penjelasan. Tapi penjelasannya itu pun saya tidak bisa mengetahui ini logika si ustadznya atau ini memang betul-betul pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Saya masih bingung Ustadz. Ya sudahlah kalau begitu, ambil langkah keempat. Ya, langkah keempat apa? Bertanya kepada ustadz yang sudah jelas manhajnya. Bertanya kepada ustadz yang sudah jelas ya pemahamannya benar. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya belajar dengan ustadz ini, boleh nggak diambil ilmunya? Dia ini memiliki manhaj yang benar atau tidak? Manhaj itu nomor satu ya. Nomor satu manhaj. Dalam memilih guru siapapun dia. Penilaian kita nomor satu manhaj. Manhaj itu apa artinya? Metode. Manhaj salafus saleh. Manhaj salaf orang terdahulu. Bagaimana metode orang terdahulu, bagaimana cara beragama orang terdahulu, yaitu Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi kalau sudah manhajnya benar, maka otomatis akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Tapi kalau sudah manhaj, metodenya, caranya untuk memahami sudah salah, otomatis ya nanti akan salah juga apa yang diajarkan. Jadi yang keempat yang paling mudah ini. Mungkin satu sudah, dua, tiga sulit. Yang keempat tanyakan sajalah kepada yang sudah jelas. Ini Ustadz Sunnah, ini Ustadz yang bermanhaj salaf, ini Ustadz yang sudah mengajarkan metode yang benar. Tanyakan sajalah kepada mereka, Ustadz gimana kira-kira orang ini? Bagaimana kira-kira dai ini? Bagaimana kira-kira orang yang telah menyampaikan ini? Tanyakan saja kepada mereka, ya. Insya Allah nanti mereka bisa memberikan rekomendasi. Oh, orang ini saya kenal, orang ini bagus, ya, baik betul manhajnya mengikuti manhaj salafus saleh. Nah, seperti itu barangkali ya. Insya Allah seiring dengan waktu sambil berjalan terus lama-lama kita akan lebih mudah untuk memahami. Mungkin di awal-awal saja mungkin agak sedikit bingung, tapi setelah berjalannya waktu, karena kita sudah bertambah ilmu, bertambah teman, bertambah kajian, lama-lama kita akan semakin mudah untuk memilih ya siapa yang layak untuk dijadikan narasumber. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana jika orang sudah hijrah tapi masih bekerja di industri yang haram, contohnya di perusahaan rokok? Ya, subhanallah. Sudah berhijrah katanya, tapi masih bekerja di perusahaan rokok ya. Ya, kita katakan tadi bahwa Rasul yang bersabda, bukan saya. Rasul yang bersabda bahwa orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan kesalahan dan dosa. Dan Rasul juga yang bersabda bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau dia sudah dikatakan berhijrah tadi, tapi masih kerja di perusahaan rokok, misalnya contohnya rokok tadi ya, berarti hijrahnya belum maksimal, belum benar. Belum dikatakan hijrah yang sebenar-benarnya. Orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya pasti dia tidak mungkin kerja di pabrik rokok. Rokok itu kan hukumnya apa? Ya, hukumnya haram. Membelinya, mengkonsumsinya, menolongnya, ya, bekerja di situ. Karena bisa berakibat ya
bisa merusak kesehatan, bisa terjadi pemborosan, bisa menyebabkan penyakit ini, penyakit itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Bahkan di rokoknya pun sudah ada tulisan. Di bungkus rokoknya sudah ada tulisan, bisa membunuh orang tersebut, bisa menjadi sebab dia mati, mungkin kena penyakit jantung, mungkin bisa impoten. Bu, ini bungkus rokoknya langsung yang bicara, bukan kita. Dokter pun insya Allah sudah mengatakan demikian. Maka Islam itu kan mengajarkan pasti kebaikan. Nggak mungkin suatu hal yang buruk boleh, nggak mungkin. Satu hal yang buruk itu pasti nggak boleh. Nggak mungkin yang buruk jadi boleh. Buruk itu nggak boleh. Ya, jadi orang yang berhijrah itu dia akan tinggalkan apapun yang diharamkan. Bahkan dia berusaha meninggalkan yang makruh. Kalaupun ada orang mengatakan, oh ini kan hukumnya makruh Pak Ustadz, bukan haram. Ya, subhanallah ya. Ini rokok tuh hukumnya makruh. Tapi sekali coba kita tanya ya, makruh itu artinya apa? Makruh itu perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai. Nah, apakah Anda mau tidak disukai oleh Allah dan Rasul? Apakah Anda mau dibenci oleh Allah dan Rasul? Meskipun kata Anda tidak haram, hanya makruh saja. Tapi kan makruh itu makruhun. Artinya dibenci, nggak disukai. Meskipun tidak sampai kepada derajat haram. Tapi kan makruh juga itu adalah satu hal yang mesti ditinggalkan sebetulnya. Orang yang berhijrah itu kan nggak sembarangan. Totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Ambil semuanya. Yang baik. Yang buruk-buruk, yang tidak sesuai Islam, tinggalkan. Ya, orang yang berhijrah, sekali lagi, dia akan tinggalkan perkara yang haram. Orang yang berhijrah, dia akan tinggalkan perkara yang makruh. Orang yang berhijrah, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Yang meragukan saja dia tinggalkan. Apalagi yang makruh atau haram. Itu orang hijrah yang sebenar-benarnya. Ini boleh apa enggak ya? Saya ragu-ragu nih, saya belum tahu ilmunya. Ini boleh apa tidak ya? Orang yang berhijrah, dia tinggalkan. Karena dia khawatir. Khawatirnya jatuh kepada perkara yang salah. Jadi dia selalu dalam kehati-hatian. Selalu dalam kehati-hatian. Jangan sampai melakukan suatu perkara yang salah. Jadi kalau ada sesuatu yang masih meragukan, suatu perkara yang syubhat, suatu perkara yang masih belum dia ketahui ilmunya, belum sampai nasihat dan dakwah kepadanya, sementara dia ditinggalkan dulu. Karena dia khawatir jatuh kepada perkara yang salah. Yang masih dia ragu, dia tinggalkan. Apalagi sudah jelas-jelas haram. Apalagi yang jelas-jelas makruh. Dia tinggalkan. Karena orang yang berhijrah itu, orang yang betul-betul dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ya, menjadi orang yang lebih baik, dan lebih baik. Nah, rokok itu bukanlah hal yang lebih baik. Hukumnya haram, kalaupun makruh, tetap saja makruh kita tinggalkan, karena itu bukanlah hal yang menjadikan kita lebih baik. Ya, maka orang yang bekerja di perusahaan rokok misalnya, contohnya tadi, maka keluar. Itulah proses hijrah. Orang yang masih bekerja di bank-bank riba, keluar. Itulah proses hijrah yang benar. Orang yang masih bermain musik, memainkan musik, keluar. Jangan ya tinggalkan musik itu. Ya, jangan melakukan apapun sebetulnya. Contohnya sangat banyak ya. Tinggalkan semua, tinggalkan menuju tempat yang lebih baik atau menjadi orang yang memiliki kondisi, situasi dan sifat yang lebih baik. Itulah hijrah yang Allah inginkan. Dan sekali lagi, hijrah kita bukan main-main ya, bukan 1, 2, 3, segala macam bentuk apapun yang berusaha kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih baik dalam penilaian Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana kita menanggapi teman yang suka men-share hal-hal yang tidak ada hadisnya? Kita langsung bilang bahwa itu tidak ada dalilnya atau bagaimana baiknya? Fadhil Ustaz. Wah, ini banyak sekali ini. Jamaah kita ini ketika ada grup WhatsApp, ada grup Telegram dan lain-lain ya di sosial media itu, semangatnya tinggi untuk men-share supaya dapat pahala besar. Ya, dapat kontribusi dakwah karena bermanfaat untuk orang lain. Tapi mereka nggak punya ilmu. Ya, dan mereka tidak tahu juga ini benar apa salah, nggak jelas juga siapa penulisnya.
bagaimana referensinya, rujukannya kemana, kitabnya apa, siapa ulama, nggak jelas semuanya. Jadi hati-hati kepada jamaah sekalian, jangan sembarang men-share. Ini dosa besar di zaman sekarang ini. Saya katakan dosa besar, karena kalau sudah menyangkut masalah akidah, waduh, dibaca oleh berapa ribu orang. Berarti kita menyesatkan ribuan orang. Atau kita men-share sesuatu yang sifatnya tidak ada disyariatkan. Rasulullah tidak pernah, para sahabat tidak pernah, tabi'in, para ulama setelah itu tidak pernah. Tapi kita mengatakan ini baik, ini bagus, apa salahnya? Loh, Anda ini siapa? Kalau apa yang kita share itu berupa amal ibadah, doa ini, zikir ini, ibadah itu, tapi nggak ada tuntunannya, lalu diamalkan oleh orang banyak, berapa dosa besar itu? Multi-level marketing, MLM. Yang baca 10 orang. Dari 10 orang sebar lagi, ribuan. Kalau seandainya tulisannya salah. Maka bagaimana sikap kita menghadapi tulisan itu? Ya, kita tahu nggak tulisan itu benar atau salah? Kalau kita tahu ini salah, ya kita nasihati. Kita kasih tahu bahwa ini tulisan ini ya perlu diluruskan, nggak boleh seperti ini. Kita japri. Atau kalau memang di grup, ya di grup, maka kita pertanyakan kepada orang yang men-share tadi. Maaf ya, Anda men-share tulisan ini, apakah Anda tahu tulisan ini benar atau tidak? Kadang-kadang yang men-share pun nggak tahu juga. Oh ya, saya nggak tahu, saya cuma dapat dari si fulan. Nah, kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda men-share? Anda harus tahu dulu. Apalagi kalau di dalam tulisan itu nggak ada dalilnya, nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada rujukan kitabnya, siapa penulisnya, blank, tahu-tahu ini bermanfaat, sebarkan ke banyak orang, maka Allah akan ampuni Anda. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyaklah pelajaran yang akan Anda dapatkan. Dan dia motivasi kita untuk men-share. Dan bahkan kadang-kadang menakut-nakuti kita. Kalau Anda tidak men-share ini, maka Anda mendapatkan bala. Anda mendapatkan musibah. Ya Allah. Jadi, sekali lagi, ini kita bicara agama ya. Masalah dunia saja nggak boleh sembarangan. Dunia saja nggak boleh sembarangan. Apalagi masalah agama. Ya. Jadi, apa yang kita baca, kita pertanyakan kembali kepada orang yang men-share. Apakah Anda yakin ini benar? Oh, saya nggak tahu. Kenapa Anda men-share? Dan kalau kita memang tahu ilmunya, kita tanyakan lagi bahwa dari mana Anda mendapatkan ini? Karena Anda menulis sesuatu atau Anda mengirim sesuatu ternyata tidak berdasarkan dalil. Tidak ada ayat maupun hadis. Tidak ada perkataan sahabat. Dan kalaupun ada dalil, ayat maupun hadis, maka ditanyakan kembali, apakah seperti ini cara memahaminya? Bayangkan, sampai segitu detailnya. Bapak Ibu, nggak boleh sembarangan. Hidup kita ini sebentar nih, hati-hati. Nggak boleh sembarangan kita mengatakan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya, kita men-share sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Ya, harusnya kita pelajari dulu apa yang kita dapat artikel itu. Oh, ternyata benar. Saya sudah pelajari, saya sudah pahami, saya sudah tanyakan pada Ustadz, ini benar. Baru kita share. Atau mungkin kita yakinlah dari seorang Ustadz, tapi sudah jelas dia Ustadz Sunnah, manhaj salaf ya. Nah, sudah jelas, jadi kita lebih yakin untuk men-share-nya. Penulisnya ada di bawahnya kok. Ini bukan tulisan saya. Ini tulisan Ustadz Sifula. Kalau ingin bertanya, tanya saja langsung kepada. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ilmiah, ya, berani mempertanggungjawabkan apa yang kita share. Ya, demikian barangkali, berhati-hati. Dan kalau kita masih belum yakin, sebaiknya kita tanya saja. Tanyakan kepada mungkin Ustaz, saya dapetin artikel seperti ini boleh nggak di-share? Ini benar nggak? Nah, seperti itu caranya. Saya mendapatkan hal seperti ini banyak banget ya. Ya, di sosial media itu, atau mungkin Japri ya ada, di grup WhatsApp ada, di grup Telegram ada, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah tentang artikel-artikel yang mereka dapatkan dari grup lain. Pertanyaan dari grup lain atau pertanyaan dari sesama jamaah juga. Yang subhanallah mereka berani, Masya Allah, dosa itu, hati-hati ya. Ya, kita jadi yakin dulu dengan apa yang kita ketahui, yang kita pahami, kita pelajari. Setelah kita tanyakan, barulah coba kita men-share. Mudah-mudahan apa yang kita
bagikan itu dengan niat karena Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain, dan kita ikhlaskan niat kita, bukan kita ingin jadi orang terkenal, bukan, auzubillah. Kita men-share, bukan kita ingin terkenal, dipuji, disanjung, ya, di masyarakat luar biasa, bukan, auzubillah. Kita men-share ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan manfaat dan orang lain juga mendapatkan manfaat, sehingga kita sama-sama menjadi muslim yang benar dan dapat mengamalkan Islam ya secara benar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang hijrah dan motivasi hijrahnya karena patah hati? Apa dulu Ustadz? Orang yang berhijrah karena patah hati, subhanallah, ya. Mungkin dia ditinggalkan oleh pacarnya, sehingga dia setelah itu dia berhijrah. Berhijrah harus ikhlas, jamaah sekalian. Bukan karena patah hati, mungkin kecewa, ditinggalkan kekasih, ya, karena bercerai dengan suami, bercerai dengan istri, ya, atau yang sifatnya duniawi apapun lah. Proses hijrah kita harus karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia, supaya hijrah kita nanti barokah. Yang kita cari apa sih? Barokah. Ilmu kita barokah, iman kita barokah, amal kita barokah. Berkah artinya. Berkah itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Jadi luruskan niat kita, ya. Kenapa saya berhijrah? Karena saya tahu ini salah, ini nggak boleh. Maka saya pindah ke tempat yang lain. Ah, gitu. Karena saya pelajari, saya yakin ini, saya berhijrah karena Allah yang memerintahkan saya untuk berhijrah. Seperti itu. Saya berhijrah dari dulunya mungkin orang yang emosional, ya. Ini bukan masalah tempat lagi nih, ini masalah tabiat. Dulunya emosional, ya, mudah marah, ya, mudah emosi. Tapi sekarang setelah berhijrah, Masya Allah, orangnya sabar, nggak mudah emosional, nggak mudah emosi, nggak mudah marah. Nah, bisa juga. Jadi hijrah itu nggak mesti harus dikatakan dari tempat riba lah, dari tempat rokok lah, ya. Ini contoh-contoh banyak sebetulnya. Dari akhlak kita yang awalnya tercela menjadi akhlak yang mulia, yang awalnya kita dendam, kesumat, luar biasa. Akhirnya apa? Orang yang tidak dendam, itu hijrah. Yang awalnya hasad, ya, dengki, iri, setelah berhijrah, tidak lagi hasad, tidak lagi iri dan dengki. Jadi, kalau berhijrah kita bicara yang benar, ya, bukanlah dari sifatnya patah hati sehingga dia merasa udah nggak ada pilihan lain lah, kembali aja kepada Allah. Habis gimana? Ditinggal kekasih. Habis gimana? Dunia nggak dapat. Habis gimana? Begini musibah, begini. Akhirnya mungkin kurang ikhlas di awalnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Daripada nggak hijrah sama sekali kan. Bagusnya, idealnya, mohon maaf, bukan begitu gitu loh, bukan begitu. Ya, betul-betul kita hijrah karena Allah berdasarkan iman dan ilmu dan rasa takut kepada Allah dan yakin kepadanya. Idealnya begitu. Hijrahnya berdasarkan iman, ilmu, rasa takut dan yakin. Itu ideal, ikhlas karena Allah. Tapi kalau tadi dikatakan karena patah hati, ya sudahlah, apa boleh buat? Memang begitu. Dia mungkin proses kali ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Awalnya patah hati, yang penting dia sudah ada kemauan untuk berhijrah. Nah, dari patah hatinya itulah nanti dia akan diajarkan. Ya, mungkin ada orang seperti itu kan, diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang masalah keimanan, bagaimana menumbuhkan rasa takut. Lama-lama yang awalnya patah hati, akhirnya menjadi ikhlas, menjadi yakin, menjadi yang lebih baik, ya. Jadi memang prosesnya itu memang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, nggak semuanya sama. Termasuk kita saksikan ada orang yang masuk Islam kan? Masuk Islamnya kenapa? Karena cinta. Nah, itu kan salah sebetulnya. The love is blind. Cinta itu buta. Kan begitu katanya. Jadi orang ini masuk Islam karena mau nikah. Mau nikah masuk Islam. Islam berarti kan dia berhijrah dari kafir menjadi muslim. Dari kafir menjadi muslim berarti dia berhijrah. Ya, tetapi ternyata berhijrahnya menjadi muslim bukan karena Allah, tapi karena cinta dan ingin menikahi
pacarnya. Nah, hijrah seperti ini kan nggak boleh. Berarti dia nggak ikhlas, berarti dia nggak yakin, berarti dia yang tidak sungguh-sungguh. Ya, berarti bukan berdasarkan iman dan ilmu. Nggak ideal ini, nggak boleh. Tetapi apa boleh buat? Dia memang bodoh, dia tidak tahu bagaimana proses hijrah yang benar. Ya sudahlah, masuk Islam, dia nikah dengan seorang wanita, dia menjadi seorang muslim saat ini, ya sudah, saat ini kemudian diajarkan, ya dipupuk keimanannya, diberikan keyakinan, diajarkan bagaimana rasa takut kepada Allah. Lama-lama, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Jadi maksud saya di sini adalah, tolong pisahkan ya, ada hijrah yang benar, yang ideal, ada yang tidak ideal tadi. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, karena tidak semua orang sama ternyata ya. Masuk Islam tadi karena cinta, atau mungkin dia berhijrah karena patah hati, atau patah-patah yang lain. Ya, yang penting nanti setelah dia berhijrah, alhamdulillah dia bisa ikut ngaji, bisa ikut taklim, bertemu dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semakin hari semakin berubah dan semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, suami saya ingin berjenggot tapi nggak bisa tumbuh. Jadi bagaimana Ustaz? Suami saya ingin berjenggot tapi nggak bisa tumbuh. Ya, subhanallah, ada yang Allah mudahkan ya untuk bisa memiliki jenggot, ada juga tidak. Tapi jenggot itu bukan segala-galanya. Hati-hati, jenggot itu bukanlah segala-galanya. Artinya kalau sudah berjenggot, jelas surganya. Ya enggak juga. Kalau sudah berjenggot nih, udah jelas Allah ampuni dosa-dosanya. Ya enggak juga. Enggak boleh kita punya keyakinan seperti itu ya. Ya lihat Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lain. Mereka orang Arab di zaman Nabi masih hidup, mereka juga berjenggot. Apakah ada manfaat dari jenggotnya? Mereka kafir. Ya, jadi ini salah satu syariat, salah satu yang Rasul anjurkan, Rasul perintahkan, Rasul sunnahkan. Kita lakukan semampu kita. Kalau punya, pelihara. Jangan dicukur. Kalau nggak punya, ya sudah, nggak masalah. Allah pun maha mengetahui, Allah yang menciptakan kita kok. Allah yang menjadikan orang itu bisa berjenggot maupun tidak berjenggot. Allah yang menjadikan. Dan Allah pun tahu memang tidak bisa numbuh gimana. Jadi ini bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah iman dan amal soleh. Itu segala-galanya. Yang untuk menjadi modal mendapatkan ya ampunan Allah dan selamat dan masuk surga. Iman, amal soleh. Iman harus benar. Ini nggak bisa ditoleransi. Iman kita, akidah kita harus benar. Amal soleh kita harus benar. Sesuai sunnah. Nggak boleh beramal ibadah dengan sembarangan. Akhlak kita harus benar. Ya, adapun masalah jenggot ini masalahnya kembali kepada orangnya. Kalau dia punya, ada kemampuan untuk bisa tumbuh, maka dia harus pelihara. Karena Rasul memerintahkan untuk membedakan dia dengan wanita, untuk membedakan dia dengan orang kafir, untuk menunjukkan identitas keislamannya, untuk dia menghidupkan syiar Islam, syiar sunnah. Ya, dari situ banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi kalaupun tidak punya, nggak masalah, karena dia memang terlahir dalam kondisi seperti itu. Dan kalaupun dia ingin berusaha, itu beda lagi. Andai kata dia pengen berusaha, kalau bisa sih punya ya, barangkali mungkin lebih ini. Saya ingin saya niatnya ya ingin lebih kalau bisa lebih bisa maksimal untuk mengamalkan berbagai macam sunnah yang saya tidak bisa, saya lakukanlah dengan cara untuk menumbuhkan jenggot ini memakai obat misalnya. Boleh nggak sih? Ya boleh saja. Barangkali ada obat-obat tertentu yang cukup baik ya, tidak menimbulkan mudarat, barangkali bisa dioles, barangkali dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kesalahan dari sisi syariat ya, diperbolehkan. Ya, selama itu memang bisa diyakini untuk bisa menumbuhkan bulu-bulu pada muka ya, dan memang kita bukan ingin pamer, bukan ingin dipuji-puji manusia, bukan ingin supaya ya sifatnya yang negatif lah ya, tapi sifatnya memang positif supaya saya bisa mengamalkan sunnah lebih maksimal. Tetapi andai kata pun tidak tumbuh juga, maka tidak masalah. Surga itu bukan hanya dengan modal ini saja. Surga itu bukan hanya dengan modal jenggotnya saja.
Surga itu bukan modal dengan jilbabnya saja. Apakah semua yang pakai jilbab pasti surga? Enggak juga. Bisa jadi banyak orang yang berjilbab masuk neraka. Dan Nabi mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Apa sebabnya? Apakah karena mereka tidak berjilbab? Bukan itu sebabnya. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ternyata sebabnya apa? Karena mereka suka kufur. Kufur kepada Allah? Bukan. Mereka masih muslim. Lalu apa sebabnya? Karena mereka kufur, tidak suka berterima kasih kepada suami. Suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Suami sudah berbuat baik kepada mereka, sesuai kemampuan mereka, tapi ternyata si istri ini mengatakan, kamu nggak pernah berbuat baik kepada saya. Ketika suami suatu waktu mengalami kesalahan, mungkin sengaja atau tidak sengaja, khilaf mungkin ya, ya namanya manusia, tapi dia sudah banyak memberikan kontribusi kebaikan kepada istrinya, tiba-tiba si istri mengatakan, kamu itu nggak pernah berbuat baik kepada saya. Na'udzubillah, kufur, mengingkari kebaikan-kebaikan suami, gara-gara pernah 1, 2, 3 suami melakukan kesalahan. Nah ini ternyata penyebab. Padahal dia pakai jilbab loh. Penyebab kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kata Nabi SAW. Penyebabnya karena mereka, para istri ini suka tidak mau untuk berterima kasih kepada suami, justru mengingkari kebaikan-kebaikan suami, ya, dan mereka mengatakan, kamu nggak pernah berbuat baik kepada saya. Subhanallah, seperti panas setahun, habis oleh hujan sehari. Dan demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, bagaimana cara untuk istiqomah dalam berhijrah karena di pertengahan sering pasang surut? Yang kedua, apakah benar setan akan menggoda seorang dengan cara yang sama terhadap seorang manusia sesuai kelemahan manusia tersebut secara berulang-ulang? Saya merasakan hal itu dan sadar, tapi kenapa masih sulit untuk melawannya? Terima kasih. Iya, bisa jadi dengan langkah yang sama, dan bisa jadi juga langkah dengan berbeda. Kita perlu ketahui ya, iblis itu sudah ribuan tahun. Udah sangat berpengalaman dia. Pengikutnya setan-setan, pemimpin setan iblis. Dan iblis itu sudah ribuan tahun, dia punya kiatnya banyak. Kiat-kiat, metode-metode, cara-cara untuk menjerumuskan manusia kepada dosa. Caranya banyak. Jadi kalau nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ribuan. Caranya banyak, karena sudah berpengalaman menghadapi dengan miliaran manusia yang dihadapi. Jadi ketika dengan satu manusia, bisa jadi dia tahu kan dia lihat, dan selalu berada bersamanya. Dia lihat ini orang ini kayaknya jatuh pada kondisi ini. Ya sudah, kondisi itu yang terus-menerus dia goda. Ya, dia goda si wanita itu atau laki-laki itu pada jenis yang sama godaannya. Sehingga jatuh lagi. Dia nggak perlu lagi kiat-kiat yang lain untuk menjatuhkan orang ini. Dia tahu kelemahannya di sini ya. Dari sisi ini aja dia hantam terus. Tapi ada orang lain yang berbeda. Oh, dari sisi ini dia ternyata udah nggak mempan. Ternyata dia kuat. Si iblis akan melihat dengan kiat yang lain, cara yang lain. Jadi tidak semuanya sama ya. Manusia itu bisa jadi ada yang sama, ada juga berbeda. Karena si iblis ini, na'udzubillah, semoga Allah melaknatnya, ya, dia mengetahui mana kelemahan dari si manusia tersebut. Yang manusia tersebut kelemahannya dari sisi ini, maka itulah yang biasanya dia akan terus-menerus menggodai dari sisi itu. Tapi ada manusia lain yang mungkin dia lebih kuat, dan dia sudah berhasil dari sisi itu, maka si iblis akan mencoba dari sisi yang lain untuk menggoda si manusia tersebut. Maka sama-sama ya, kita semua ingin istiqomah. Sekali lagi, istiqomah bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Istiqomah bukan berarti nggak pernah berbuat salah. Istiqomah bukan berarti menjadi orang yang betul-betul bersih total, seperti malaikat, nggak punya dosa. Bukan. Kita manusia, bukan malaikat. Maka manusia yang istiqomah adalah manusia yang lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Itu istiqomah. Manusia yang istiqomah
pasti dia bertakwa, pasti bertakwa. Manusia istiqomah pasti dia soleh dan salihah, dan dia lebih banyak ya benarnya dibandingkan salahnya. Otomatis dosa-dosa besar apapun dia akan jauhi, dan dosa kecil dia berusaha untuk diperkecil. Ketaatan apapun yang sifatnya wajib pasti dia kerjakan, yang sunnah dia akan berusaha maksimal untuk bisa mengamalkannya. Ini orang istiqomah. Yang wajib semuanya dia kerjakan, yang sunnah dia berusaha maksimal untuk bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Itu orang istiqomah. Dan dia juga otomatis akan kembali kepada Quran dan sunnah sebagai rujukan utama dalam tolak ukur kebenaran. Ya. Jadi untuk bisa istiqomah, sekali lagi saya katakan tadi ada 8 poin yang kita bahas di pagi hari ini ya. 8 poin bagi orang yang baru berhijrah atau yang sedang berhijrah, proses hijrahnya. Yang sedang ini ya relatif ya, mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun tetap saja membutuhkan ini. Metode 8 poin yang saya bahas tadi untuk bisa istiqomah. Sekali lagi saya ulangi, ikhlaskan niat karena Allah. Kalau nggak ikhlas, nggak bisa istiqomah. Yang kedua, sibuk mempelajari ilmu syar'i ini, sibuk dalam belajar. Ya, dan belajar ini tentunya merujuk kepada rujukan yang benar. Yang ketiga, berguru kepada orang yang dikenal baik manhajnya. Lakukan aktivitas ini sebanyak mungkin, ya sesering mungkin untuk bisa istiqomah. Berguru, belajar guru yang benar supaya kita bisa istiqomah. Jangan sembarang guru. Dan selalu kita kembali kepada manhaj yang benar. Yang keempat, selektif dalam bergaul, nggak sembarangan dalam bergaul. Yang kelima, berusaha memperbaiki penampilan dan berusaha untuk bersyukur dan bersabar atas segala macam ujian dan cobaan. Ya, yang keenam, jauhi perdebatan, berkomentar dalam perkara-perkara yang bukan kita sebagai orang yang punya kapasitas. Yang ketujuh, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedelapan, banyak ingat akhirat. Ya, banyak ingat kematian, banyak kematian kita ingat bagaimana akhirat nanti, sehingga kita pun akan semakin termotivasi mudah-mudahan ya, karena bukan lagi dunia di hati kita, tapi akhirat yang ada di hati, dunia di tangan. Insya Allah hijrah kita akan lebih kuat ya, lebih maksimal dan lebih baik. Demikian barangkali, mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, semoga kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin, berhijrah sampai datang kematian ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allahmu, beribadahlah kepada Allah ya sampai datang kematian kepadamu. Beribadah kepada Allah sampai mati. Begitu juga berhijrah sampai mati. Dan memang ada perjuangan, pengorbanan ya, kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan dan lain-lain. Tapi itulah caranya Allah ya untuk menyeleksi siapa di antara hambanya yang memang layak untuk mendapatkan ya ampunan dan siapa yang tidak diampuni. Semoga kita termasuk yang diampuni karena kita berusaha maksimal untuk menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Jazakallah khairan Ustaz. Ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, mudahkanlah kami agar terus dapat beribadah kepadamu hingga maut jemput. Amin, amin. Amin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najmi Umar Bakar. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jemaah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Cekeron, Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat. Ustaz, Iyakum. pengurus. Ya, wa iyakum. Cekeron, Ustadz.